Pemirsa, publik menilai masih ada kejanggalan dari proses hukum kasus kematian Vina dan Eki. Diduga ada pihak yang melakukan obstruction of justice. Lalu siapakah pihak tersebut? Sudah bergabung anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan kuasa hukum keluarga Vina Imelda Ayu Jumiati. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Imelda dan juga Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, ya saya ke Kompolnas dulu ya. Muncul dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Sebetulnya siapa pihak yang melakukan perintangan penyidikan ini? Baik, jadi terkait dengan apa yang di obstruction of justice itu, setelah kami kemarin di Polda Jawa Barat bertemu dengan tim penyidik, mendapatkan satu fakta bahwa ada dugaan obstruction of justice. Jadi ini tidak bisa disebutkan pihaknya karena ini masih dalam ada proses penyidikan yang terkait dengan Peggy. Tentu kita tidak ingin mempengaruhi proses ini. Hanya kami menyarankan ini perlu diusut. Ini peristiwa terkait dengan fakta persidangan di dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan inkrah itu ada ada diduga obstruction of justice dalam wujud merekayasa keterangan saksi. Rekayasa keterangan saksi itu terungkap di dalam fakta persidangan yang itulah membuat keyakinan hakim bahwa ada kebohongan dari terdakwa pada waktu itu, sehingga hakim meyakini bahwa ada para terpidana itu bersalah, para terdakwa itu waktu itu bersalah. Apabila itu tidak terungkap keterangan saksi yang itu direkayasa, maka tentu dipastikan akan sulit membuat keyakinan hakim. Itu salah satunya. Tentu tidak semua, tidak satu-satunya yang membuat keyakinan hakim, tapi keterangan saksi yang sangat penting ini yang direkayasa, yang kemudian muncul di dalam fakta persidangan itu salah satu yang membuat hakim yakin bahwa terdakwa bersalah karena itu wujud daripada keterangan bohong yang disampaikan terdakwa pada waktu itu. Oke, Pak Yusuf, jika memang terungkap dalam fakta persidangan sebelumnya, apakah saat itu pihak yang diduga melakukan perintangan penyidikan atau merekayasa tadi dihadirkan dalam persidangan tersebut dan artinya belum diusut tuntas perkara ini? Ini kan analisis kami terhadap paparan klarifikasi proses penanganan penyidikan pada saat di Polresta Cirebon itu kami mintakan bagaimana prosesnya, terus pada saat sudah dilimpahkan di Polda Jawa Barat itu seperti apa. Dalam paparan penjelasan dari tim penyidik itu kami melakukan pendalaman dan penggalian terkait dengan alibi yang dibangun oleh tersangka pada waktu itu. Nah, dari alibi itulah menurut kami ada menutup-nutupin peristiwa karena ada alibinya itu terpatahkan, sehingga dalam fakta persidangan para saksi yang itu sebelumnya tidak memberikan keterangan yang benar itu terungkap. Nah, ini kami analisis, ini bisa dikatakan dugaan obstruction of justice. Oleh karena itu kami menyarankan kepada penyidik perlu untuk diusut. Saya ke kuasa hukum keluarga Vina ya, Mbak Imelda. Tadi dikatakan bahwa Kompolnas meyakini adanya obstruction of justice, merekayasa begitu dari fakta persidangan yang ada. Apakah ini juga akan menjadi concern tim kuasa hukum untuk diusut tuntas dugaan obstruction of justice ini? Iya, betul. Kami dari kuasa hukum mengharapkan pihak Polda Jabar untuk melakukan eksaminasi terkait 2 DPO yang dihapus dari daftar pencarian. Karena apa? Dalam amar putusan sudah terdapat 3 nama DPO itu dan diterangkan di dalam putusan bahwasanya ketiga pelaku itu juga melakukan. Tapi soal yang merekayasa dalam fakta persidangan itu juga akan diusut? Ya, kami mengharapkan untuk
diusut tuntas dalam fakta persidangan yang melakukan rekayasa terkait perkara ini. Dan kami berharap dilakukan eksaminasi. Oke. Kemarin malam tim kuasa hukum Vina, mungkin Anda juga termasuk di situ begitu ya, kembali melihat lokasi kejadian atau TKP, yaitu di flyover Talun itu. Nah, apa yang ditemukan di situ? Kalau di lokasi tersendiri sudah tidak ditemukan apapun ya, hanya itu kan kejadian sudah 8 tahun yang lalu, otomatis tidak ada lagi yang kita temukan di situ. Kita hanya ke sana untuk mengecek TKP di mana Vina dan Almarhum ini ditaruh di sana ketika setelah pembunuhan tersebut. Hanya untuk mengkonfirmasi itu begitu ya? Iya. Oke. Saya kembali ke Kompolnas. Dari 2 DPO yang sebelumnya sempat dikatakan fiktif, apakah sudah dipastikan bahwa kedua DPO tersebut tetap akan dikejar oleh aparat kepolisian? Artinya jumlah pelaku yang memang 11 orang. Ya, dalam pertemuan kami kemarin dengan tim penyidik, terutama penyidik yang saat ini Polda Jabar, kami tentu menanyakan, termasuk juga ya sudah kami juga dijelaskan oleh Pak Kapolda, Irjen Pol Wiyagus, itu dijelaskan alasannya. Kami melihat memang apa yang disampaikan oleh penyidik terkait dengan bukti-bukti mengapa Andi dan Dani itu dianggap fisiknya tidak ada. Jadi sebenarnya nama Andi dan Dani ini tidak dihapus, hanya di dalam faktanya penyidik meyakini berdasarkan bukti-bukti tidak akan ada. Nah, itu yang kita lihat dan kita dengar dari penjelasan dari penyidik, alasan terkait dengan 2 DPO itu yang bisa disimpulkan hanya nama. Tapi kami kan sebagai pengawas eksternal Polri dalam hal ini tentu tetap mendorong bahwa keputusan ini sementara terus digali petunjuk-petunjuk yang bukti-bukti yang dapat memberikan satu terang bahwa ada nama Andi, ada nama Dani itu di dalam kenyataannya. Nah, ini yang kami dorong terus. Nah, termasuk kami juga menyarankan perlu dilakukan permintaan keterangan ahli karena ini terkait dengan konstruksi dakwaan yang menyebut 3 DPO yang itu Peggy yang dimaksud itu sudah ditangkap, sementara Andi dan Dani itu kan disebut di dalam dakwaan DPO. Ini perlu dimintakan keterangan ahli bagaimana dengan status 3 DPO yang itu sudah disebut dalam putusan pengadilan. Nah, jangan sampai ini menghilangkan perbuatan, karena di dalam dakwaan itu kan ini perbuatan Dani dan Andi itu dijelaskan oleh para terdakwa lainnya yang itu menjadi saksi mereka. Hanya memang itu tidak ada dakwaan terhadap 3 waktu itu karena mereka statusnya DPO. Ini tentu perlu dimintakan keterangan ahli agar tidak menimbulkan masalah. Bagaimanapun pasti ini memerlukan rekonstruksi. Nah, walaupun demikian, kami sebagai pengawas tetap menghormati kewenangan penyidik. Nah, apa yang menjadi alasan penyidik itu, tapi kami sebagai pengawas tentu memberikan saran dan masukan. Oke. Tapi dari saran dan masukan itu apakah sudah dapat dikonfirmasi, dipastikan kembali bahwa aparat akan tetap mencari Andi dan Dani itu? Singkat saja. Ya, kami akan mendorong, tapi kami sekali lagi tetap menghormati keyakinan. Yang paling penting lagi penyidikan yang sudah ada SPDP-nya terhadap PG dipercepat. Berkas-berkasnya, bukti-buktinya diperkuat. Kami sarankan juga perlu dilakukan pemeriksaan lie detector. Oke, Kompolnas mendorong itu. Kemudian tanggapannya silakan Mbak Imelda. Ya, kami dari kuasa hukum almarhum otomatis kita menginginkan untuk Polda Jabar segera mengusut tentang 2 DPO yang dianggap fiktif dan dihapus dalam daftar pencarian. Kita mengharapkan eksaminasi terkait penanganan perkara ini oleh kepolisian, gitu Pak.
Baik, terima kasih anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan kuasa hukum keluarga Vina Imelda Ayu Jumiati sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.